Selamat malam, Mbak Moda dan teman-teman semua. Pada malam hari ini, saya dan rekan saya akan melakukan presentasi mengenai psikologi komunikasi tugas kedua yang membahas tentang iklan sesuai generasi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Konstantiana Abel Michael dan rekan saya Hisba Muhammad Husna yang hari ini akan mempresentasikan tentang hasil tugas kami. Generasi itu dibagi menjadi 5, yaitu generasi baby boomer, generasi X, generasi milenial, generasi Z, dan juga generasi alpha. Setelah ini saya akan menampilkan satu iklan yang menjurus kepada generasi baby boomer. Lansia seringkali mengalami masalah kesehatan. Salah satu penyebabnya adalah penuaan pada organ, termasuk ginjal sebagai organ penyaring yang menurun seiring bertambahnya usia. Apeton 60 Plus diformulasikan khusus dengan protein kasein yang dicerna perlahan, sehingga melepas asam amino secara bertahap. Asam amino yang dilepaskan secara bersamaan akan membebani fungsi penyaringan ginjal. Apeton 60 Plus dengan formulasi protein kasein memberikan pasokan asam amino yang stabil tanpa membebani ginjal lansia. Apeton 60 Plus, susu orang tua. Oke, dalam iklan tersebut memiliki isi produk susu yang dibuat untuk orang tua umur 60 tahun ke atas, yaitu dengan mengonsumsi susu Apeton 60+. Dan media yang digunakan untuk penyaluran iklan tersebut yaitu dengan televisi. Dan target dari iklan tersebut adalah generasi baby boomer. Generasi baby boomer lahir antara tahun 1946 hingga 1964. Saat ini baby boomer berusia antara 60 tahun hingga 78 tahun. Generasi baby boomers umumnya memiliki pandangan hidup yang optimis dan percaya pada nilai kerja keras. Generasi baby boomers lebih mencari iklan yang menekankan kualitas dan nilai sehingga mempromosikan produk yang praktis dan fungsional, lebih mudah dimengerti, yang menggunakan pendekatan emosional. Prioritas hidup baby boomers antara lain ada keluarga, keamanan finansial dan pensiun, dan kesehatan. Baby boomers konsumsi medianya ada televisi dan media cetak seperti majalah ataupun koran. Elemen iklan yang digunakan pada iklan susu tersebut ada 3 aspek, visual, teks, dan warna. Visual yang digunakan sesuai dengan kebutuhan minat generasi baby boomer terhadap iklan, yaitu dengan menggunakan peristiwa nyata dan terpapar fungsi dari produk dengan sangat jelas. Dan teks yang digunakan sangat sederhana sehingga dapat dengan mudah tersampaikan kepada target konsumen yang dituju. Warnanya pun dominan pada iklan adalah kuning karena warna tersebut membantu menyampaikan bahwa iklan ini dapat menarik perhatian dengan menggunakan warna yang kontras bagi para generasi baby boomer yang tentu memiliki kekuatan mata yang semakin tahun semakin menurun. Pesan yang disampaikan oleh susu tersebut adalah pentingnya menjaga kesehatan pada tubuh lansia yang sudah lebih rentan dibandingkan generasi lainnya. Sangatlah penting sehingga Apepton memberikan solusi susu sehat yang memiliki banyak fungsi yang dapat dimanfaatkan penggunanya. Emosi atau perasaan yang disampaikan dalam iklan Apepton 60+ bukanlah emosi yang membuat sedih maupun terharu, melainkan perasaan aman dengan memilih Apepton 60+ sebagai solusi dari kekhawatiran para lansia terhadap kesehatan mereka. Respon audiens dari iklan tersebut sangat baik sesuai dengan apa yang telah mereka sampaikan mengenai fungsi dari susu tersebut, sehingga banyak testimoni dari para audiens yang akhirnya membeli setelah menyaksikan iklan tersebut. Iklan ini menghasilkan efektivitas yang mendorong para audiens untuk membeli produk yang telah dipromosikan berdasarkan fungsi-fungsi yang telah disampaikan berdasarkan fakta pada iklan tersebut. Selanjutnya, saya akan memaparkan satu video iklan yang menjurus pada generasi X. Jalan yuk. Usia nambah gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Oke, berdasarkan iklan tadi, dari deskripsi iklan terdapat 2 aspek, yaitu isi dan media. Untuk isinya jelas bahwa produk tersebut berisi mengenai produk suplemen untuk kesehatan sendi yaitu Wellmove. Untuk media yang digunakan untuk penyaluran iklan, biasanya televisi. Generasi yang ditargetkan adalah generasi X.
Oke, generasi X sendiri kalau dilihat dari usianya, mereka itu lahir antara tahun 1965 sampai 1980. Saat ini berarti generasi X itu sudah berusia antara 43 sampai 58 tahun. Untuk pandangan hidup mereka sendiri, mereka cenderung mengedepankan kebebasan individu dan mengalami perubahan sosial maupun ekonomi secara signifikan, sehingga menjadi lebih realistis dalam melakukan pandangan hidup. Untuk peminatan pada iklan, mereka tertarik dengan iklan yang menawarkan kejujuran dan transparan mengenai produk yang dipromosikan. Mereka juga menyukai iklan yang relevan dengan kebutuhan hidup mereka. Untuk prioritas hidup mereka, itu yang pertama ada keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, yang kedua ada kebebasan, yang ketiga ada pendidikan, yang keempat ada kesehatan. Untuk konsumsi media, biasanya mereka melalui televisi, internet, dan media cetak. Walaupun untuk media cetak ini, pengkonsumsinya sudah lebih dikit daripada generasi sebelumnya. Untuk elemen iklan dibagi menjadi 3, yaitu visual, teks, dan warna. Untuk visual dari iklan Wellmove itu sendiri menggunakan sesuai dengan kebutuhan minat dari generasi X terhadap iklan tersebut, yaitu menggunakan peristiwa nyata dan memaparkan fungsi dari produk yang dipromosikan dengan sangat jelas. Untuk teksnya sendiri sama dengan iklan generasi baby boomer, teks yang digunakan itu sangat sederhana sehingga dapat dengan mudah menyampaikan pesan kepada target konsumen yang dituju. Untuk warna yang dominan pada iklan ini adalah kuning dan orange. Karena, warna kuning sendiri itu melambangkan energi, kebahagiaan, dan semangat. Sementara warna orange melambangkan kesan hangat, ceria, dan mengajak. Warna tersebut apabila di-combine sangat sempurna untuk produk suplemen kesehatan sendi tersebut. Karena menciptakan kesan positif untuk generasi X yang mengalami perpindahan usia. Untuk pesan dari iklan ini, yang didapatkan adalah umumnya ya berfokus pada kesehatan sendi dan mengingatkan mobilitas, terutama bagi generasi X yang mengalami perpindahan usia dan mobilitasnya yang lebih tinggi. Sehingga Wellmove dapat hadir mengatasi nyeri sendi dan meningkatkan mobilitasnya. Untuk Wellmove sendiri, dia tuh memberikan kesan bahwa mengkonsumsi Wellmove secara rutin dapat membantu menjaga sendi dalam jangka panjang dan mencegah juga kerusakan sendi yang lebih lanjut. Produk ini membantu menjaga kenyamanan dan fleksibilitas sendi seiring bertambahnya usia. Untuk respon audiens, setelah melihat iklan ini sangat tertarik untuk membeli karena penyampaiannya yang mudah dipahami dan juga fungsinya yang telah dipaparkan pada iklan tersebut. Sehingga dapat menyadarkan bahwa audiens harus mulai merawat sendi mulai dari sekarang sebelum terlambat. Dan pesan dalam iklan ini membuat mereka merasa benar-benar termotivasi dengan masalah kesehatan sendi. Iklan ini juga menghasilkan efektivitas yang mendorong para audiens untuk membeli produk yang telah dipromosikan berdasarkan fungsi-fungsi dan fakta yang dipaparkan pada iklan tersebut. Selanjutnya, akan ada iklan yang menjurus pada generasi Y atau milenial. New Mitsubishi Xpander Cross. Rise to your lives. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Adalah mobil Mitsubishi Xpander Cross sebagai mobil keluarga. Dan media yang digunakan untuk penyaluran iklan yaitu televisi, YouTube, dan media sosial seperti X, Instagram, atau Facebook. Generasi yang ditargetkan adalah generasi Y atau milenial. Generasi milenial lahir antara tahun 1981 hingga 1996. Saat ini generasi milenial berusia antara 27 hingga 42 tahun. Generasi milenial umumnya memiliki pandangan hidup yang optimis dan terbuka. Mereka lebih menghargai pengalaman daripada kepemilikan, serta memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Generasi milenial menyukai iklan yang menggunakan pendekatan yang autentik dan relatable, juga menawarkan nilai sosial, memanfaatkan media digital dan influencer dalam mempromosikan suatu produk juga mulai diperhatikan. Prioritas hidup generasi milenial antara lain ada keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi, pendidikan, keterlibatan dalam isu sosial dan lingkungan, dan pengalaman. Dan konsumsi media yang dikonsumsi oleh generasi milenial yaitu melalui medsos dan konten digital pada internet. Elemen iklan yang digunakan pada iklan expander tersebut ada 3 aspek yaitu visual, teks, dan warna. Visual pada iklan ini menghubungkan banyak elemen yang merepresentasikan mobil expander cross mulai dari bentuk mobil sampai logo mobil. Hal tersebut digunakan untuk menarik perhatian para audiens agar tertarik membeli mobil tersebut dengan menampilkan aksi-aksi yang dapat dilakukan oleh mobil tersebut.
Dan teks yang digunakan sangat menjelaskan dengan baik mengenai kekuatan mobil tersebut sehingga dapat dengan mudah tersampaikan kepada target konsumen yang dituju dan dapat dengan cepat diserap oleh para audiens iklan tersebut. Warna yang digunakan yaitu warna cerah dan kontras seperti biru elektrik, hijau neon, atau jingga terang untuk menarik perhatian generasi milenial yang suka tampilan yang mencolok dan berani. Aksen metalik dan mate menciptakan kesan modern, elegan, dan tangguh. Warna ini menarik bagi milenial yang menyukai tampilan futuristik namun tetap. Pesan yang disampaikan oleh iklan tersebut adalah, pada iklan tersebut umumnya berfokus fungsi dari mobil Expander Cross yang menjadi pilihan mobil keluarga. Emosi yang digunakan dalam iklan mobil Mitsubishi Expander Cross tersebut adalah emosi atau perasaan senang dan menggunakan tema kekeluargaan sebagai cara untuk membuat para audiens yakin bahwa mobil tersebut merupakan mobil keluarga pilihan terbaik dan ternyaman dipakai. Respon audiens dari iklan tersebut, setelah audiens melihat iklan ini, sangat tertarik karena desainnya futuristik dan cocok banget buat pertualangan bersama keluarga atau teman-teman. Expander menonjolkan fitur teknologi canggihnya yang sempurna untuk gen milenial. Dan mobil ini nyaman dan aman untuk keluarga. Kabinnya yang luas, ideal untuk membawa anak-anak dan barang-barang keluarga. Yang saat ini kita lihat kebanyakan gen milenial sudah berkeluarga dan membutuhkan kendaraan yang nyaman dan aman. Dan bagi gen milenial yang suka bekerja, Expander juga memiliki fitur teknologi yang canggih, yaitu fitur konektivitas smartphone dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan memaparkan lagi iklan yang menjurus pada generasi Z. Chocomal. Cocokin menu workout biar maksimal. Strawberry Rose. Cari strategi biar FYP sembari post glamorous. Vanilla Chamomile. Have fun ngarang lagu Yella. Cause cek kamu cuma emot smile. Honey Earl Grey Milk Tea. Planning honey day buat Trevor Erling biar keringet Chia Milk. Hajak bestie. Mager. Aktivitas di mana kita dijudge malas gerak, padahal kita lagi mau gerak. Mari mager bareng Greenfields Extra. Oke, dari iklan tersebut bisa kita lihat bahwa isi iklan tersebut menggambarkan produk susu yang sebenarnya telah dikenal oleh kalangan zaman sekarang, yaitu Greenfields. Untuk media yang digunakan penyaluran iklan tersebut adalah YouTube, TikTok, maupun Instagram. Dan generasi yang ditargetkan tentu generasi Z. Generasi Z sendiri usianya itu berusia mulai dari 12 hingga 27 tahun, yang mana berarti mereka lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Untuk pandangan hidup generasi Z, itu dikenal sebagai generasi yang realistis dan mengedepankan keadilan, sehingga memiliki kesadaran sosial yang lebih tinggi dan cenderung peduli dengan isu-isu global seperti perubahan iklim, keadilan sosial, fast fashion, sampai kesetaraan gender. Untuk peminatan iklan sendiri, generasi Z ini lebih tertarik pada iklan yang tidak membosankan, seperti menggunakan pendekatan visual yang menarik, lalu dapat menyampaikan nilai sosial dan lingkungan yang terpenting dapat diakses melalui platform digital. Untuk prioritas kehidupan generasi Z itu lebih mengedepankan kesetaraan, keberagaman, keadilan, dan juga kenyamanan. Untuk konsumsi media, media sosial yang sering digunakan oleh generasi Z sendiri adalah TikTok, Instagram, terus juga konten-konten video YouTube, dan juga internet. Untuk elemen iklan lagi-lagi dibagi 3, yaitu visual, teks, dan warna. Untuk visual sendiri visual pada iklan tersebut sangat menggambarkan pada para generasi Z yang dianggap malas gerak atau mager, sehingga audiens dengan sangat mudah dapat memaknai bahwa iklan tersebut dibuat untuk generasi Z. Selain itu, visual yang digunakan sangat menarik sehingga dengan mudah menghasilkan ketertarikan dari para audiens. Untuk teks yang digunakan sangat sesuai dengan sebagaimana para generasi Z melakukan komunikasi satu dengan yang lain, sehingga dapat dengan mudah menarik perhatian generasi Z sebagai target audiens dari produk susu Greenfields tersebut. Selain itu juga, teks yang dibacakan sangat menggambarkan cara berbicara para generasi Z saat ini. Untuk warna dari iklan tersebut sangat beragam dan sebenarnya tidak ada yang lebih dominan dari produk tersebut. Karena pada dasarnya Greenfields itu menggunakan teknik pemilihan warna yang sesuai dengan varian dari susu mereka. Contohnya pada varian tadi Strawberry Rose, mereka menggunakan seluruh aspek dalam iklan tersebut warnanya pink, sehingga merepresentasikan varian yang sedang dibahas. Selanjutnya ada pesan. Pesan yang didapatkan dalam iklan ini adalah kepraktisan dan kemudahan untuk para generasi Z yang mageran dengan nutrisi yang maksimal tanpa ribet dan mudah ditemukan di mana saja. Greenfields Extra membantu generasi Z juga untuk tetap aktif dan segar sepanjang hari dalam melakukan kegiatan dengan menggunakan susu ini atau mengkonsumsi susu ini. Para generasi Z yang suka scrolling sosmed dan bermain tuh bisa tetap dapat gizi yang cukup.
Nah, susu ini juga cocok untuk kamu yang mau santai tapi pengen juga tetap ngejaga kesehatan dan pengen hidup yang lebih chill gitu, tanpa kekhawatiran dan kekurangan nutrisi. Greenfields Extra ini siap menemani generasi Z yang hobinya tuh sebenarnya rebahan, scrolling TikTok, tapi juga mau tetap merawat kesehatan tubuh mereka. Dengan sangat praktis, generasi Z bisa tinggal ambil, minum, terus lanjutin deh aktivitas kita sambil minum Greenfields susu ini. Selanjutnya ada respon audiens. Untuk respon audiens setelah melihat iklan ini jujur sangat tertarik ya. Apalagi penyampaiannya sangat informatif dan mudah diingat bagi para audiens. Sehingga kalau misalnya kita mau nih pilih susu, oh ya kenapa kita nggak beli susu Greenfield saja yang waktu kita tonton iklannya. Jadi sebenarnya brand ini udah sangat dikenal di berbagai kalangan terutama generasi Z. Iklan ini juga menghasilkan efektivitas yang mendorong para audiens untuk membeli produk yang telah dipromosikan dengan menawarkan berbagai varian yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga menambah rasa ingin tahu para audiens terhadap rasa yang disajikan oleh brand Greenfields ini. Selanjutnya, ada iklan yang menjurus pada generasi alpha. Nah, kalian sudah lihat kan dari iklan. Dari iklan tersebut berisi tentang produk jeli kunyah yang dibuat sebagai snack untuk anak kecil yaitu Yupi Gummy. Media yang digunakan untuk penyaluran iklan yaitu televisi, YouTube, dan media sosial lainnya. Nah, iklan tersebut tuh ditargetkan untuk generasi alpha. Generasi alpha itu lahir antara tahun 2013 sampai 2025. Saat ini generasi alpha berusia antara 0 hingga 10 tahun. Generasi ini masih dalam tahap perkembangan, tetapi mereka sudah tumbuh dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh teknologi dan perubahan sosial. Generasi alpha ini menyukai iklan yang diminati generasi alpha yaitu iklan yang menarik dan interaktif. Biasanya iklan tersebut menggunakan visual animasi yang lucu dan menyenangkan. Prioritas hidup generasi alpha antara lain pendidikan, kesehatan, teknologi yang memadai, dan kenyamanan. Generasi alpha mengkonsumsi media melalui media sosial, YouTube Kids, dan internet. Dari iklan Yupi tersebut terdapat 3 elemen iklan, yaitu visual, teks, dan warna. Visual pada iklan ini menggunakan animasi menarik yang dapat menarik generasi alpha untuk menonton iklan tersebut. Visual dalam iklan Yupi Gummy tersebut menggunakan animasi anak perempuan dengan ibunya. Selain itu juga terdapat animasi bentuk-bentuk Yupi yang bergerak-gerak sebagai daya tarik dari iklan ini. Nah, sebenarnya dalam iklan tersebut tidak ada teks apapun selain tulisan logo brand Yupi di akhir video. Namun, justru hal tersebut sesuai dengan target marketing yaitu generasi alpha, di mana generasi tersebut lebih mudah tertarik dengan gambar dibandingkan kata-kata atau teks sehingga ide iklan yang dibuat Yupi sudah sesuai dengan menampilkan lebih banyak animasi yang berkaitan dengan Yupi Gummy mereka. Warna yang digunakan dalam iklan tersebut sebenarnya sangat banyak dan beragam karena sesuai dengan target marketing mereka, yaitu generasi alpha yang tentu berarti anak kecil menyukai berbagai macam warna. Namun kami menemukan bahwa warna pink merupakan warna dominan pada iklan ini. Hal tersebut dapat dilihat dari gummy yang ingin mereka makan, baju dari anak kecil tersebut, baju ibu, dan lain-lainnya. Pesan dari iklan Yupi tersebut didapatkan pada iklan tersebut umumnya berfokuskan bahwa Yupi menjadi pilihan snack bagi anak-anak dan mampu membuat mood anak-anak lebih senang dan gembira. Perasaan yang digunakan dalam iklan Yupi yaitu kebahagiaan, di mana memperlihatkan bahwa Yupi menjadi snack kesukaan generasi alpha. Respon audiens dari iklan tersebut setelah melihat iklan ini sangat tertarik, apalagi audiens yang dituju sudah sangat sesuai dengan apa yang telah ditampilkan, sehingga dengan sangat mudah mendapat respon baik dari para audiens. Selain itu, Yupi juga sudah menjadi brand besar dalam aspek snack gummy, sehingga sudah banyak respon baik dari para audiens. Nah, iklan ini menghasilkan efektivitas yang mendorong para audiens untuk membeli produk yang telah dipromosikan. Iklan ini tidak hanya bisa menarik perhatian generasi alpha, melainkan generasi-generasi sebelumnya yang di atasnya juga sehingga lebih banyak mencakup ketertarikan audiens.
Tuhan masing-masing. Sekian dari saya, Izal Muhammad Husna, dan rekan saya, Konstantin Anabel. Sekian, terima kasih. Terima kasih.